Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Rizky ya, di lokasi masih di tempat yang sering dijadikan untuk taklim, meskipun pada malam hari ini tidak jadi taklim, yaitu di Masjid An-Nur Ponpes Al-Wadah di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah. Biasanya bersama Ustaz Akbar Jaba, tapi kesempatan kali ini bersama saya Mas Rizky saja. Tidak usah dipanggil Ustadz, apalagi tidak usah dipanggil Ustadzah. Jangan sama sekali, cukup Mas Rizky saja ya. Baik, pada waktu kali ini, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas sedikit tentang sebuah hal atau sebuah kenyataan yang sering dihadapi oleh para ayah. Nah itu dia, para ayah. Apakah Anda seorang ayah? Apakah Anda sudah menikah? Sudah punya anak, sudah punya istri, ya, sudah punya cucu mungkin, tapi itu masih jauh ya. Tapi ini kita bicara seputar dunia ayah. Nah, ada beberapa kekhawatiran ayah yang mungkin dipendam, yang mungkin tersembunyi atau masuk ke dalam itu tadi, terpendam. Meskipun pendamnya tidak tahu berapa meter atau berapa sentimeter terpendamnya, tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan seorang ayah itu mengalami kekhawatiran. Ya, kita kupas ada 6 hal ya. 6 hal ini saya ambil dari Instagram. Dari Instagram sebuah akun yang memang berorientasi kepada dunia parenting, dunia orang tua, dunia keluarga. Baik, kita bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah kekhawatiran tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ini dia termasuk hal yang ditakutkan oleh para ayah. Bagaimana ketika pikiran seorang ayah itu terforsir atau terakumulasi dalam pikirannya untuk bagaimana mencukupi kebutuhan anak dan istrinya ya, tentunya anak istrinya sendiri. Meskipun anak yang lain ya mungkin anak asuh kah atau anak angkat misalnya atau anak yang lain, tetapi itu nanti lain, tetapi yang utama adalah anak dan istri sendiri. Kekhawatiran tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi di tengah pandemi ya, COVID-19, COVID-20, COVID-21, sekarang COVID-22 dengan berbagai varian mirip coklat ya. Yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah krisis keuangan. Nah, ini dia, krisis keuangan yang bisa menjadikan seorang ayah itu pusing. Mungkin dia pemasukan, pendapatan merasa kurang dibandingkan dengan pengeluaran, otomatis dia harus memikirkan solusinya seperti apa. Apakah dengan berutang, apakah dengan kredit, apakah dengan pinjam uang ya, itu sama saja, tiga-tiganya sama saja. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah merasa serba salah. Waduh, serba salah. Ini kalau gedung itu bukan serba salah, tapi gedung serbaguna. Tetapi kalau di sini serba salah. Apa yang serba salah itu? Serba salah itu yang pertama, bukan yang pertama, yang ketiga ini pun ketiga adalah serba salah kalau istri dan orang tua tidak akur. Yaitu tadi ya, antara istri dengan orang tua si ayah tersebut alias mertuanya si istri itu kadang tidak akur. Ya, seperti menantu dari istri yang mengharapkan istri itu seperti ini, kemudian harus begini ya. Tapi hal itu perlu dicarikan solusi, dicarikan pemecahan dari seorang ayah tersebut, bagaimana menjadikan antara istrinya sendiri dengan orang tuanya supaya akur ya. Kemudian yang keempat itu adalah takut gagal. Nah, ini dia, takut gagal itu pasti menjangkiti setiap orang. Setiap orang itu selalu ingin berhasil, selalu ingin mencapai kesuksesan, tapi tidak gampang karena itu membutuhkan hal yang seringkali melelahkan, kemudian juga membuat atau prosesnya itu cukup panjang seperti itu ya. Tetapi kalau kegagalan dihadapi oleh seorang ayah itu dia harus menjadi sebuah konsekuensi ya. Ketika dia menjadi seorang ayah, dia sudah melangsungkan pernikahan, selanjutnya
punya istri, punya anak itu harus jadi tanggung jawabnya dia. Nah, kalau gagal otomatis harus belajar lagi seperti itu. Kemudian yang ke berapa ayo? Yang kelima ya. Yang kelima adalah insecure ya. Insecure ini bukan berarti si ayah itu security, bukan berarti begitu, tapi insecure itu merasa tidak aman, tidak nyaman melihat pencapaian dari ayah lainnya. Mungkin ada ayah lainnya yang penghasilannya sudah puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran, sementara gajinya si ayah ini tidak sampai 1 juta mungkin minim, tetapi dia ingin melihat sesuatu yang lebih besar, yang lebih tinggi daripada dia sendiri. Meskipun perlu diingat bahwa ayah tersebut yang penghasilannya sangat tinggi tersebut belum tentu juga bahagia. Belum tentu, karena siapa tahu dia juga banyak masalah, banyak utang, juga banyak problem seperti itu. Ya, jadi berbahagialah dengan keadaan kita yang sekarang. Dan yang terakhir, yang keenam, ingat, yang keenam adalah stres. Nah, ini stres karena beban pekerjaan. Bebannya tidak tahu berapa kilogram, tetapi beban itu selalu ada, terutama pekerjaan. Dari pagi, siang, sore bekerja terus. Kalau kurang, bahkan malam pun bekerja sampai tengah malam, begitu seterusnya untuk kerja dan kerja terus. Apalagi di dunia atau di kota besar ya, di kota besar seringkali waktu habis untuk bekerja, dari berangkat sebelum subuh, saat anak masih tertidur, istri juga masih tertidur, sudah berangkat kerja, sampai malam pun anak sudah tertidur. Lalu ketemunya kapan bertemu dengan anak? Kalau dengan istri mungkin hanya sebentar ketemu, tapi dengan anak jarang ketemu. Itu kenapa? Untuk bekerja. Padahal semestinya waktu kerja itu sebatasnya saja, sewajarnya saja, hasilnya pun tetap harus disyukuri. Ya, itulah tadi 6 poin yang menjadi kekhawatiran ayah yang mungkin dipendam dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi Anda yang menjadi seorang ayah atau menjadi calon ayah. Ya, sekian dari saya sambil menunggu Isya di Masjid An-Nur. Nantikan kesempatan berikutnya bersama-sama gitu ya. Sekian dari saya, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.